Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak bumi dan bangunan yang bertemakan rumah mewah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Oktavia Dewi Rahmawati dengan NIM 2021 DP027. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu PBB dan PPHTB. Langsung saja kita ke pengertian PBB. PBB atau biasa disebut dengan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya untuk memperoleh manfaat daripadanya. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak, yaitu bumi atau tanah, dan bangunan. Keadaan subjek pajak yaitu siapa yang membayar, jadi tidak ikut untuk menentukan besarnya pajak. Salah satu contoh perhitungan PBB yaitu ada rumah mewah, yang di sini nanti saya akan menghitung PBB salah satu rumah mewah dalam studi kasus. Selanjutnya yaitu ada PBB P2 rumah mewah. Rumah mewah termasuk PBB P2. Dan apa yang dimaksud dengan PBB P2? PBB P2 adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah yang diberikan pengertian sebagai pajak yang ditetapkan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya ada objek pajak PBB P2. Objek pajak PBB P2 ini disesuaikan dengan sektornya yang merupakan bumi dan bangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Contoh halnya seperti sawah, rumah mewah, apartemen, hotel, rumah susun, pabrik tanah kosong, dan lain sebagainya. Di sini juga disebutkan beberapa objek PBB yang tidak dikenakan pajak, yaitu seperti pelayanan kepentingan yang bersifat umum, yaitu dalam bidang agama atau ibadah, kesehatan, pendidikan, sosial, serta kebudayaan nasional, di mana hal tersebut tentunya tidak digunakan untuk mencari keuntungan ya. Lalu ada dasar hukum pajak PBB P2. Di sini terdapat dua dasar hukum pajak PBB P2. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan, yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, yang menjelaskan yang pertama, bahwasanya pemerintah kabupaten atau kota memiliki wewenang melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan, atau biasa disebut dengan PBB P2. Yang kedua yaitu bahwasanya pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan, yang biasa disebut dengan PBB P3. Selanjutnya yaitu dasar hukum menghitung PBB P2. Yang pertama ada dasar hukum atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 PMK 03 Tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, atau biasa disebut dengan UU HKPD, yaitu pemerintah resmi menaikkan tarif PBB atau tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Yang ketiga yaitu ada pasal 41 UU HKPD, besar tarif PBB P2 paling tinggi yaitu 0,5%, sedangkan tarif PBB P2 untuk produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah dari tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB P2 ini nanti ditetapkan terlebih dahulu
oleh peraturan daerah masing-masing. Di sini ada contoh studi kasus yang dimana kita harus menghitung tarif PBB-nya. Yaitu, Pak Adi merupakan seorang guru dan beliau mempunyai properti rumah seluas 200 meter persegi dengan nilai 1 juta per meter. Rumahnya berdiri atas tanah dengan luas 300 meter persegi dengan nilai 1.400.000 per meter. Bagaimana perhitungan PBB rumah mewah atas Pak Adi? Jadi di sini kita diminta untuk menghitung PBB-nya ya teman-teman. Dan untuk menjawabnya sebelumnya kita harus menghitung NJOP-nya. Dimana awalnya kita harus menjumlahkan nilai rumah dan nilai tanahnya terlebih dahulu. Yang tadinya nilai rumahnya tadi diketahui 200 dikali 1 juta menjadi 200 juta. Nilai tanahnya 300 dikali 1.400.000 menjadi 420. Jadi NJOP-nya yaitu 200 juta ditambah 420 juta menjadi 620 juta. Sedangkan untuk NJKP-nya sendiri yaitu 20% dikali 620 juta menjadi 124 juta. So, nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Pak Adi adalah 0,5% dikali 124 juta menjadi 620.000. Catatannya di sini yaitu tarif 20% digunakan untuk NJOP di bawah 1 miliar, sedangkan tarif 40% digunakan untuk NJOP di atas 1 miliar. Karena di sini tadi diketahui NJOP-nya adalah 620 juta, jadi kita menggunakan tarif 20%. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.